Silakan hadirin menyesuaikan tempat duduknya, merapat. Adik-adik. Silakan merapat, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu. Jadikan majelis ini membuat kami semakin yakin atas segala janji dan jaminanmu. Hilangkan keraguan di hati kami, ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tidak mungkin kita jadi yakin kecuali dengan pertolongan Allah. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita nomor 50. Padahal Ustaz, sebentar, yang kemarin 49 bisa dibaca sekali lagi, ulangan sedikit. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. In lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahasin dhannaka bihi li wujudi ma'amalatihi ma'aka fahal awaddaka illa hasanan wal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak berprasangka baik atau husnudzon terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu Ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Jika engkau tidak bisa berprasangka baik kepada Allah karena sifat-sifat Allah yang maha baik tapi kita belum paham, maka berprasangka baiklah kepada Allah dengan melihat, menafakuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita kan belajar ilmu tauhid, belajar mengenal Allah, tapi tidak semua orang bisa dapat ilmu tauhid. Tapi kita tetap bisa jadi yakin ke Allah. Salah satu kuncinya adalah lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat binatang, kita harus syukur, bukan kita yang jadi binatang. Benar? Lihat kambing, idul kurban, kita sama gemuknya, kita bersyukur. Kalau kambing kemarin tidak nyaman, dikasih makan terus. Lihat orang yang bergelimang dosa, kita harus syukur, bukan kita yang bergelimang dosa. Lihat orang yang ditangkap, terbuka aibnya, kita harus syukur bahwa Allah masih nutupin aib kita. Karena kalau enggak, kita juga sama bisa ditangkap nih. Karena setiap orang punya kekurangan, punya kesalahan, punya dosa. Bukankah sering diungkap kenapa kita dihargai orang? Kita dihargai orang karena Allah masih nutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan kita. Di Malang 45 anggota dewan, 41 tersangkanya. Kalau Allah buka, selesai itu. Yang tadinya dewan yang terhormat menjadi dewan yang tercela. Karena apa? Karena dibuka aibnya oleh Allah. Kalau dibuka bisa ditangkap semuanya, ya. Termasuk saya, kalau dicari-cari dan dibuka oleh Allah pasti ada aib, pasti ada kesalahan. Oleh karena itu kita harus berprasangka baik bahwa kita dihormati orang lain karena Allah masih nutupin. Kurang apa karunia ini? Benar? Seperti ini, ada yang mau pensiun, ada, acungkan tangan. Dari Kementerian Sosial mau pensiun, berapa tahun lagi Pak? 1 tahun lagi? Hah? Desember? Oh lama amat ya.
Ini dari mana nih? Purna Bakti Keuangan. Ini dari Kementerian Sosial. Bapak untung selamat ya mau pensiun, betul tidak? Pilkada, kenapa kepilih? Karena Allah tutupin aibnya. Tidak ada yang sulit bagi Allah membeberkan. Makanya kita berbaik sangka bahwa kita tuh dikasih sayang Allah. Barusan karena hari ini saya tidak saum, makan, ada ikan, ada daging, ada, aduh ya Allah, gimana ini ngumpul di sini kalau bukan karena kemurahan Allah. Dan bukan hanya hari ini, 56 tahun saya hidup, tiap hari selalu cukupi makan, minum, aneka vitamin, aneka rasa, Masya Allah. Nah kalau kita ngeliat terus kepada apa yang Allah berikan, kita akan berbaik sangka, oh benar Allah tuh maha baik. Sengaco ini pun kita pelit, koret, kedekut, buntut kasir, tetap aja dikasih rezeki. Kayak sholat barusan, kan kebanyakan diantara kita tidak khusyuk, tetap kita dihargai. Coba kalau dibongkar sholat kita yang barusan, malu kita ya. Ini kan kiri kanan kita menghargai karena nggak tahu sholat kita nggak benar. Saudara kan tidak tahu sholat saya pikirnya seperti apa ya. Coba kalau dibuka, saudara ketawa semua ya. Makanya ke Allah harus berbaik sangka. Salah satu caranya adalah lihat, tafakuri apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak tidak? Pemberian Allah banyak tidak? Banyak atau sangat banyak? Sangat banyak atau luar biasa banyaknya? Pemberian dari Allah tuh tiap hari atau tiap jam? Tiap jam atau tiap menit? Tiap menit atau tiap detik? Tiap detik atau tiap saat? Susah amat sih untuk ngomong setiap saat ya. Harusnya karunia Allah tuh setiap saat. Ini sambil duduk begini aja, siapa yang ngurus diri kita ini? Kita boro-boro bisa ngurus, tahu juga enggak. Makanya lihat tubuh, coba jantung kita, ini mau ahli maksiat, berhenti berhenti tuh ahli maksiat. Paru-paru males napasnya juga dipakai dosa, kempes aja paru-paru udah berhenti tuh. Setiap saat kita tuh dalam limpahan karunia. Makanya jangan curiga, terutama kepada bapak-bapak yang mau pensiun. Tenang ya Pak ya. Dan nggak tenang juga tetap pensiun, itu tidak? Bapak nggak usah pengen diperpanjang, karena orang tuh sebel Pak lihat orang yang nggak pensiun ngantor ya, giliran kami dong. Jangan takut nanti pensiun gimana, gajinya dikit, nggak ada masalah. Banyak orang yang nggak jelas gajinya juga hidup, betul tidak? Gaji sedikit, Bapak juga ada keperluannya dikit. Mau Pak makan udang yang apa tuh yang gede tuh, lobster, mau enggak? Kolesterol udah beda kita ini. Makanya tenang lah. Dolar naik, iya saya juga udah dengar ya. Jadi gimana nih dolar naik? Ya mau gimana lagi, karena di luar kekuasaan kita. Paling siap-siap yayasan rapat ini semuanya. Syariat menyikapi persiapan dolar naik. Karena dolar naik itu tempe pasti ngecilin ya. Karena kedelainya kan impor. Ukuran sama dinaikin harga nggak ada yang beli. Coba nanti lihat di kantin. Gede gini. Nanti dolar 20.000 segini hadirin. Tapi kan Tuhan kita bukan dolar. Udah berapa kali dolar naik? Tahun 98 udah lahir Pak Irman 98 kan? Nih Kapolres baru udah lahir waktu dolar naik waktu itu. Masih hidup nggak sekarang Bapak? Masih kan? Saya ngalamin itu cottage kita yang $1 belum naik, yang sebelah lagi dolar naik luar biasa. Jadi tetap Allah yang ngasih rezeki. Benar? Makanya jangan ikut riweuh ya. Pertama mas saudara nggak punya dolarnya. Yang kedua kalaupun punya cuma $2 kan kurang ngepek. Tenang.
Kecuali yang diberikan bagian Pak Gatot pasti ini Pak pimpinan yayasan sekarang sedang ngatur strategi ini. Karena kita harus tetap ada cadangan gaji. Kita pembangunan di mana-mana, persiapan. Kalau nanti direstruktur harga-harga ya kan. Yang misalnya kita ngebangun sekarang kemarin perencanaan 10 miliar, mungkin naik nih. Jadi 12 miliar. Nah, itu harus diatur. Tapi model-model kita rakyat kecil begini mah tobat ya. Ingat pemberian Allah. Jelas hadirin? Jadi jangan sibuk dengan keinginan yang belum ada. Boleh punya keinginan harus. Tapi harus sibuk dengan apa yang sudah Allah berikan. Ini penting hadirin. Kalau enggak stres kita nih. Mikirin yang belum ada. Jelas? Para calon pensiun itu yang lebih bonafide apa kata-katanya? Oh, purna pensiun. Tenang Pak, banyak pensiunan di sini. Acungkan tangan yang pensiunan yang sudah jadi, cung. Ada? Apa pensiunan? Sudah berapa tahun Pak? 10 tahun Bapak masih hidup? Alhamdulillah. Cukup tidak rezekinya Pak? Cukup. Ini Pak, kalau sialnya warna keemasan, ini adalah pesantren masa keemasan. Usianya 45 tahun ke atas. Maaf Bapak berapa usia sekarang? 68. Oh berarti sudah 10 tahun pensiun ya. Kan kata Bapak begitu tadi ya. Ada rezeki. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi rezeki mah udah disiapin. Sepanjang ada nyawa, ada umur pasti ada rezekinya. Alhamdulillah kita sehat begini. Ada suatu saat nggak bisa ke dapur Pak. Kemana kek? Ngambil makanan di dapur. Kakek udah susah jalan. Duduk aja, saya bawain. Kaki nggak bisa jalan, demi Allah itu makanan pasti ngedatengin kita. Halo, terima kasih cu. Dianterin oleh cucu. Kakek tangannya udah goyang-goyang, susah disuapin ya. Kalau ini udah nggak bisa, pasti ada yang nyuapin. Kenapa kakek makannya begini? Usah nelena, barusan gigi kapasu kakek udah ketelan. Ada kalanya mungkin suatu saat kita udah nggak bisa ngunyah. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Umur masih ada, diinfus. Kenapa diinfus? Kan ada umur. Nanti lama-lama kakek, nah udah habis itu rezekinya, cabut nyawanya. Jelas Pak pensiunan? Tapi banyak yang harus dibiayai. Punya anak berapa? Tenang aja, setiap anak juga ciptaan Allah. Bukan bikinan kita Pak. Kita boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Boro-boro bikin anak, sehelai rambut aja nggak sanggup. Itu kuncinya. Ingat kepada apa yang Allah berikan, ya. Jadi lebih tenang. Nanti husnuzon. Ini saya ngadepin masalah berat. Dari dulu juga kan wajah saudara wajah bermasalah, ya. Ini adek usia berapa? 31. Kena stroke dari usia berapa? 29. Sekarang beliau kuliah S3 di UPI ya. Ya. Terus gimana menghadapi masa depan ini dengan tangan kaki susah bergerak begini? Bisa dibantu? Apa? Dek, silakan. Cemas tidak? Insya Allah tidak. Yang benar. Benar. Betul? Betul. Tapi tangan kan tidak seperti dulu. Saya jalani aja. Enggak banyak ngarang dalam hidup ini? Tidak. Kan? Jodoh gimana jodoh kira-kira? Serahkan sama Allah aja. Ya iya, atau sama siapa lagi? Betul? Lebih tenang begitu? Nah sekarang ikut SSG ya. Santri siap guna. Berat nggak tuh latihan? Harus berat ya, tapi
dengan istighfar, alhamdulillah long march sanggup Pak. Kemarin jalan malam juga siap ya? Siap. Walaupun diseret-seret kaki sebelah gitu ya. Bener Pak. Jauh kemarin latihan jalannya, belum, nanti ada yang lebih jauh lagi ya, tenang. Hadapi HHN, apa artinya? HN hadapi, hayati, nikmati. Iya benar, dah nggak usah banyak ngarang ya. Kayak mau pilpres, kenapa harus stres dari sekarang? Pilpresnya belum ada, belum tentu panjang umur, benar? Sibuk, wah, kelepek mati ya akhir tahun ini. Tenang, dan yang dipilihnya juga belum tentu panjang umur. Udah mati-matian dibelain, meninggal. Gak ada jaminan 4 orang itu, maksudnya yang 2 pasang itu panjang umur. Benar? Makanya relax men. Jelas Pak Emen? Hadirin, barusan pulang dari ini Allah kalau ngatur ya, Maha suci Allah yang ngatur segala-galanya. Semalam hampir 7 jam tuh dari Serua ke sini. Berangkat jam 2 sampai di sini jam 9 malam. Pagi tidak diduga ada jadwal pelatihan di Cikole 300 orang. Selesai kajian berangkat ke Cikole. Hitungan pasti capek ya. Tapi izin Allah sehat. Saum pagi-pagi tuh. Tapi lupa sambil saum tuh sambil makan pisang terus. Masalahnya lagi setengahnya ingat, mau dikeluarin sayang, telan jadi batal. Selesai kajian dari sini, beng di sana di mana? Di Cijerah jauh, ceramah di sana. Alhamdulillah janji cuman sejam. Alhamdulillah masuk ke sana tepat 1 jam selesai. Sekarang ada undangan itu sertijab apa? Gubernur baru dengan pejabat dengan Pak Iwan. Wah, ini teh ngedadak kok, nggak ada di jadwal. Iya, ngedadak Kak. Tapi diharapkan hadir. Aduh, saya tuh paling tidak bisa ya. Nungguin duduk gitu ya. Apa tuh nanti susah, nggak biasa ya. Apel-apel upacara gitu kecuali di pesantren. Alhamdulillah sampai ke sana pas adzan. Jadi langsung ke masjid, betul tidak? Yang tadinya bagian menyaksikan diminta ceramah atau nyeramahin langsung. Selesai ceramah pulang ke sini aman. Nah, semuanya diatur oleh Allah. Ada tuh Pak Iwan dan Pak Emil. Bisa pejabat banyak di sana, ya Allah. Kalau engkau ngumpulin susah kan? Ngatur jadwal susah, ngumpulin susah. Kalau Allah mau kumpul-kumpul. Disampaikan begini. Pokoknya mah kalau sudah ingat jabatan, ingat surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau udah ingat jabatan langsung si otak ini mikir cuma satu yang menentukan adalah Allah. Tu'til mulka man tasya', Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki. Tu'izzu man tasya', Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Watudhillu man tasya', Allah hinakan. Biyadikal khair, di genggaman Allah lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Kang Emil kepilih udah pasti itu mah ketentuan Allah. Dan kalau nggak ada takdirnya mah nggak jadi. Pak Ahok misalkan rating 70, pendukung dari sana sini, yang media mendukung. Cuma satu yang nggak ada takdirnya, dan nggak jadi atuh. Halo, Obama. Presiden Amerika kulit hitam, pemilihnya kulit putih, dan nggak bisa ngalangin, coswe kadinya. Musuhnya Amerika di Afghanistan siapa? Osama. Presidennya waktu itu Obama. Mirip, beda huruf benar. Kayak nggak ada lagi nama. Hussein Obama. Presiden Irak yang dimusuhin Amerika siapa?
Saddam Hussein. Coba meni sama gitu. Anak ada yang ngatur, Allah. Makanya tadi diminta Pak Emil, kalau udah jadi sekarang yang langkah pertama adalah ngakurkan semua. Karena penyakit kita tuh suka susah move on. Tahu? Jadinya on. Kita harus move on. Asli nih, ini saya sampaikan apa yang tadi Kang Emil, tugas pertama adalah rangkul semua. Karena rakyat Jawa Barat 48 juta, sekarang tanggung jawabnya Kang Emil. Dan saya meminta kepada seluruh masyarakat, udah takdirnya nih Kang Emil sekarang jadi gubernur, jadi pimpinan Jawa Barat. Harus kita terima ini. Udah berhenti tuh. Yang kemarin pilkada mihak ini, mihak itu udah selesai. Sekarang kalau programnya baik dukung, kalau ada yang salah bantu perbaiki dengan cara yang benar. Kita kerjasama dan sama-sama kerja, baru bisa Jawa Barat maju. Enggak boleh ini kita tidak move on. Jadinya maaf yang namanya sama, punten ya. Karena kalau enggak kayak kemarin kecebong kampret terus-terusan. Jadi kecepret enggak boleh ada. Ayo Nah mudah-mudahan kalau sudah begitu bisa bergerak nih Jawa Barat. Pilpres juga harus dengan keyakinan. Ini siapa yang bakal jadi presiden? Udah tahu belum? Mau saya bocorkan siapa yang bakal jadi presiden? Nih saya bocorin. Pasti yang jadi presiden 2019 adalah yang tertulis di Lauh Mahfudz. Masalahnya saya nggak tahu siapa yang ditulis. Jadi kita jangan riweuh dari sekarang. Kalau gitu buat apa dong kampanye? Buat apa? Lah kan fastabikul khairat. Berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba berbuat baik. Mau kepilih atau enggak, kalau niatnya benar, caranya benar, menang. Betul tidak? Makanya jangan emosional. Teman-teman, jangan sampai menyekutukan Allah dengan capres. Nih, kalau capresnya ini nanti kita bakal begini, sok tahu. Emang yang menentukan capres? Capres aja bingung, betul tidak? Kalau kita si ini nih nanti kita bakal begitu, nggak boleh. Memprediksi boleh, tapi menentukan tidak boleh. Betul? Harapan kita kalau ini kepilih jadi begini, gitu. Tapi dari dulu juga ganti-ganti presiden, lempeng ya kan? Halo? Bener kan Pak? Darut Tauhid mah nggak ngepek nah. Presiden naik sawah dan nggak pernah minta-minta ke presiden. Nih bapak-bapak, ini ngebangun masjid ini anggarannya renovasi 17,5 miliar. Maaf ya, jangan tersinggung nih. Sedang yang hadir wajah-wajah ini nih. Berapa ini infaknya? Paling 2.000 Pak. Sekali pengajian paling top 6 juta tuh. Itu yang datang 3.000. Berarti kan 6 juta dibagi 2.000 jatuhnya kan. Iya kan? Ada waktu rapat, gimana kita bisa ngebangun 17,5 miliar. Sedang jamaahnya rata-rata mahasiswa dan pensiunan, ya kan? Maaf jangan tersinggung Pak ya. Nggak tersinggung juga tetap pensiun. Karena yang ngebangun adalah Allah. Alhamdulillah nih Pak, terbangun masjid ini 17,5 miliar karena dana yang terkumpulnya berapa? Berapa? Menit? Mana yayasan teh? 32 miliar. Jadi yang terkumpulnya lebih banyak ya dari yang diperlukan. Langsung dieukeun tuh. Nah eta kita bangun sekarang yang di Jakarta, kita bangun yang di Serua syariatnya. Karena bagaimana tetap optimis di dalam segala situasi. Kami pernah mengalami kepahitan demi kepahitan dan ternyata lolos. Jangan dilupakan tuh pertolongan Allah ketika menghadapi kepahitan. Ya. Nah hadirin sekalian, lanjut.
Baik, selanjutnya adalah nomor 51. Silakan Ustaz. 50. 50 ya. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrabu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keajaiban yang sangat mengherankan atau ajaib terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Oh, jadi ingat syair itu. Buta hati lebih berbahaya. Asal bukan penyanyi. Gaya gagal. Buta hati lebih berbahaya, buta mata tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan syaitan. Salah satu ciri buta hati adalah lebih sibuk mencari dan bersandar kepada yang rapuh, lemah, mengabaikan kepada yang benar-benar kita perlukan. Siapa yang menciptakan kita? Bumi, langit berikut isinya milik siapa? Siapa yang menjamin rezeki kita? Kita milik siapa? Siapa yang mengurus diri kita setiap saat? Siapa yang menggenggam apa yang kita inginkan? Siapa yang menguasai apa yang kita takuti? Semuanya milik siapa? Bisakah terjadi tanpa izin Allah? Mungkinkah ada karunia yang datang tanpa izin Allah? Jawab. Mungkinkah ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah? Tuh hadirin. Jadi siapa yang paling penting bagi kita? Hanya Allah. Selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Siapapun tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Nah, selama ini kita lebih sibuk bersandar kepada yang lemah, bersandar kepada yang tidak tahu, bersandar kepada yang tidak punya, sampai ninggalin Allah. Itulah yang bikin kita stres. Kita lebih sibuk dengan ngumpulin uang, padahal gak bisa dibawa kemana-mana. Ada yang punya tabungan 100 miliar. Di mana tuh mas uangnya? Di bank dong. Pernah lihat? Ya enggak. Pernah megang? Enggak. Make? Enggak. Terus gimana dong? Ada catatannya. Hah? Catatan mah gampang. Saya juga bisa bikin. Mau dibikinin? Rezeki mah dibatasi oleh Allah. Walaupun punya perkebunan, kalau Allah bikin sakit diabetes aja gak bisa makan itu ke perkebunan tebu, benar? Makanya yang aneh dalam hidup ini, kita ini sangat memerlukan Allah, tidak bisa lepas dari Allah, tapi hari-hari kita tidak ingat Allah, bahkan menjauhi Allah. Itulah yang menakjubkan, yang aneh karena kebodohan. Itu udah gak usah takut hadirin dengan keperluan kita, cita-cita kita, dan semuanya dalam genggaman Allah. Yang takut itu dalam hidup ini jauh dari Allah. Kalau Allah tidak nolong, tidak akan terjadi. Kalau Allah memudahkan, pasti mudah. Makanya aneh sekali, kita tahu segalanya milik Allah, tapi nggak minta ke Allah. Kita tahu yang maha kuasa itu Allah, tapi kita tidak berlindung ke Allah. Nah,
Makanya hidup mah lempeng we ya. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Ya udah gitu ya lah. Ya nggak akan ketukar takdir mah. Apa yang untuk saya nggak akan ke saudara, apa yang untuk saudara ada kemungkinan untuk saya gitu. Kalau Allah ngasih, kalau kita baik takdirnya ini, kalau kita tidak baik takdirnya itu nggak akan ketukar. Tidak mungkin kita berbuat buruk takdirnya baik, enggak. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke kita, keburukan kembali ke pembuatnya. Jadi kalau kita ingin dapat kebaikan, ya sudah, mikir baik, ngomong baik, berbuat baik. Kalau kita berbuat maksiat, ya nggak usah heran bakal ketimpa kita musibah buah dari maksiat yang kita lakukan. Makanya udahlah hadirin, hidupmu tidak usah terlalu ambisius terhadap dunia ini. Ya milik Allah sih dunia mah. Ambisius jadi orang yang disukai Allah aja lah. Dan gak akan kemana-mana takdir mah. Aki, para pensiunan, calon, Ki, gak usah banyak keinginan ya. Dikit lagi, hampir sampai sebentar lagi ya. Mendingan ingin jadi aki-aki soleh, udah cukup. Gimana dong nanti rezeki anak saya, nanti ada rezekinya. Bapak aja belum tentu selamat sisa umur kita ya. Tenang. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Ayat yang mau disampaikan silakan. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi waspada ini, yang matanya melek, hatinya buta, lebih bahaya, benar? Ada penjahat yang matanya nggak lihat mah susah, ya. Justru penjahat itu rata-rata matanya melek, hatinya yang buta. Benarkah Pak Polisi, betulkah? Pernah menemukan berapa banyak tunanetra yang berbuat jahat? Susah kan? Nah, mau lari kemana juga dan susah mau ngejahatinya, betul tidak? Tapi kenapa banyak yang berbuat buruk? Karena hatinya yang buta, mata melek, hati buta, jadinya dia sibuk dengan keburukan. Sahabat-sahabat yang baik, sebagai penutup ingin menyampaikan kepada semua pemirsa pendengar lewat tayangan ini, Jawa Barat resmi sekarang gubernurnya adalah Pak Ridwan Kamil. Saya tahu bahwa sebelumnya ada yang pro dan kontra. Sekarang babaknya babak baru. AA sebagai salah seorang warga Jawa Barat, ayo kita move on, berhenti memikirkan pilgub, udah jadi gub sekarang, udah jelas takdirnya. Kang Emil juga bagian dari saudara kita warga Jawa Barat. Mari kita kerjasama satu sama lain. Kalau programnya bagus, benar, dukung, jangan sentimen terus. Tapi kalau ada yang salah, tidak sependapat, ayo kita koreksi dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Gak ada yang sempurna, tetapi kita harus bergerak terus. Jangan sampai kita habis kegulung diri kita oleh ketidaksukaan ataupun apa yang sudah lalu. Saya ingat
Coba dilihat ini, 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Bayangkan ini papan tulis. 4 tambah 4 sama dengan 8. 5 tambah 5 sama dengan 11. Mana coba yang paling kepikir oleh saudara? Jawab yang mana, Dek? 5 tambah 5 tambah 11. Nah, itulah kita. Yang benarnya emang gak disebutin. 2 tambah 2 4, benar. Kenapa gak ada yang ngomong? Harusnya kan apa yang kepikir? AA mengatakan 2 tambah 2 sama 4, benar A. 3 tambah ini benar. 4 tambah 4 8, benar. 5 tambah 5 sama dengan 11. Menurut saya ini harusnya 10. Gitu. Gak ada yang ngomong gitu. Eta salah. Gitu ya, hantam. Jadi jangan heran kita udah melakukan sebanyak apapun, nilai setitik bisa merusak susu sebaskom, hadirin. Pernah ada seorang melukis, ngegambar. Udah gambar indah menurut dia. Kasih spidol sini. Silahkan beri tanda mana yang kurang bagus. Pas dilihat lagi teh, coretan spidol di mana-mana. Hidung jelek, telinga ini salah semuanya. Ganti atau bukan begitu. Gambar lagi, sudah gambar, disiapkan kuas dan cat. Kalau Anda melihat ada yang harus diperbaiki, silahkan perbaiki dengan kuas ini. Nggak ada tuh. Padahal gambarnya sama. Kenapa? Karena banyaknya orang mah paling gampang nyari kesalahan, bukan memperbaiki kesalahan. Halo? Nah, saya nggak mau kita hidupnya kayak gitu, benar? Adil dong. Kalau ada orang berbuat baik, walaupun kita tidak sependapat, aku itu baik, benar? Jangan kekunci oleh kebusukan hati kita sehingga kita tidak adil dalam hidup ini. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Mudah-mudahan kalau masyarakat Jawa Barat semua bisa move on, kita bisa bergerak bersama ini, membangun. Pokoknya mah dan kita harus ingat ini saudara kita, betul tidak? Tidak boleh berbeda itu dianggap musuh. Pernyataan selanjutnya adalah tolong jangan sampai pilpres ini memecah belah umat dan bangsa ini. Yang bisa bikin bangsa ini pecah adalah satu, kalau para kandidatnya lebih sibuk memikirkan dirinya terpilih daripada memikirkan bangsa ini bersatu. Kalau sibuk memikirkan dirinya terpilih, maka tidak ragu untuk melumpuhkan yang lain. Boleh ingin terpilih, tapi bangsa ini harus bersatu di atas segalanya. Daripada kita kepilih bangsa hancur, mending tong kapilih we. Yang penting bangsa tetap akur. Sepakat? Nanti saya mau rekam ini khusus diviralkan ya. Bahwa yang paling penting para kandidat dan tim sesnya. Yang kedua, ini para pendukungnya jangan fanatis. Jangan fanatis buta. Seakan-akan kalau udah milih ini teh udah dewa lah ieu teh. Yang itu setan. Jangan sampai begitu, hadirin. Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Dan dua-duanya juga anak bangsa yang ingin melakukan yang terbaik, hanya mungkin punya sudut pandang masing-masing. Kalau saya mikirnya gitu, ya, Pak Prabowo ingin melakukan yang terbaik, Pak Jokowi ingin melakukan yang terbaik. Nah, yang paling penting adalah para ini pendukungnya teh melihat si kandidatnya proporsional, jangan jadi dewa, jangan jadi Tuhannya. Seakan-akan udah apapun pasti benar, tidak ada salahnya. Kalau sebel semuanya salah, tidak ada benernya. Ini pasti berantem. Dan yang ketiga, kebetulan ada wasit ini, Pak Wasit, ya, polisi, tentara, BIN, Bawaslu, KPU, terus apa lagi ya? Ini harus sing adil, ya. Nanti saya juga udah bicara sing adil. Sebab kalau sepak bola, wasitnya ikut ngegolin, pasti heboh, benar tidak? Nah, wasit licik ngegolkeun. Pasti bingung. Pertama, wasitnya bakal disebelin oleh semua penonton. Kedua, permainannya jadi kacau. Yang ketiga, yang menang juga bisa dianulir. Yang keempat,
pasti bentrok, betul tidak? Tapi saya percaya karena sekarang sudah lebih profesional akan sangat menjaga. Kalau wasit tidak adil, pertama dia mengkhianati sumpah, yang kedua dia mengkhianati rakyat yang menggajinya, yang ketiga dia mengkhianati bangsa. Karena ini proses ini untuk keberlanjutan bangsa, betul? Maka saya sangat percaya. Terima kasih nih Pak Kapolres yang baru dilantik datang ke sini sengaja, saya sangat apresiasi Pak. Terima kasih, ini melanjutkan Pak Hendro ya kemarin. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bagi-bagi. Kita ke polisi teh jangan a priori. Hari aya tilang, oh polisi teh tilang wae. Hari macet kemana polisi? Kita mah bermuka dua. Mun keur perlu nyari mun ansieun data aya STNK, ngobrol tuh polisi teh di mana-mana tilang hantem. Nah hadirin proporsional, nggak mungkin nggak ada polisi di Indonesia ini, betul? Wah tapi polisi kita nggak di luar negeri, semuanya perlu proses. Bangsa ini untuk jadi bener teh perlu waktu. Nah mudah-mudahan kita termasuk bagian dari proses menjadi lebih baik. Begitulah hadirin, realistis ya, realistis sampai kita punya cita-cita. Dan kalau kita terlalu idealis dan nggak nyambung dengan kenyataan, stres sendiri. Yang penting 3M, apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini kita bergerak menjadi lebih baik. Terima kasih sahabat sekalian. Pak Kapolres mau memberikan sesuatu nggak, sambutan atau apa? Sudah aja? Alhamdulillah, diwakili oleh saya aja barusan ya. Kan cuma ngomongin itu kan? Ya alhamdulillah, enak pisan hadirin. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Irman dulu waktu pernah ke sini nggak dulu? Pasti pernah ke sini kan? Nyantri di sini. Cespim, terus waktu PTIK pernah kan? Ya. Waktu gubernurnya Pak Faruk. Jadi santri di sini dong. Cingki tuh atuh. Nah, dulu gubernur PTIK itu Pak Faruk, Jenderal Faruk. Beliau setiap yang kuliah dikesinikan. Kalau nggak salah sampai 3 angkatan ya. Nah, rata-rata sekarang sudah kombes, sudah kolonel, dan alhamdulillah pada waktunya memenuhi. Ya, insya Allah sekarang kesini lagi berarti nanti jadi Kapolri. Kenulah ada taklir mah udah ada. Nggak usah banyak dipikirin, nah dipikirin juga masih jauh ya. Dan tidak ketukar, tenang. Begitulah sahabat sekalian, saya berbahagia hari ini kita bisa silaturahim dan mudah-mudahan nambah yakin bahwa yang kita perlukan cuma satu dalam hidup ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menolong, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak ada yang bisa menolong lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, sudah Engkau dengar apapun yang terucap. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, hapuskan sehina apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Ya Allah, berikan kekuatan kami menjauhi maksiat. Berikan kesanggupan kami menghindari dosa. Berikan kekuatan kami mencegah kemungkaran. Dan berikan kemampuan kami menyampaikan kebenaran. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapa. Ampuni dosa orang tua kami. Sempurnakan ganjaran bagi ibu bapak kami ya Allah. Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan, membalas kebaikan orang tua. Jangan sampai orang tua kami kecewa melahirkan kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, mengenal jalanmu. Berkahi ilmunya, keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami.
yang berjuang dan berkorban untuk kami. Berkahi semua kebaikannya ya Allah, muliakan dunia akhiratnya. Jadikan kami jadi hamba yang bisa balas budi. Jangan biarkan kami menjadi orang yang tak tahu diri. Ya Allah, ampuni orang-orang hamba-hambamu yang pernah kami sakiti selama ini. Lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat zalim kepada kami. Lapangkan hati kami agar bisa memaafkan dengan tulus. Dan cegahlah dari perbuatan zalim kepada siapapun. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ditimpa musibah, yang teraniaya, yang dililit hutang, yang diuji lahir batinnya dengan pertolongan-Mu yang maha sempurna. Allahumma ya Karim, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya berakhlakul karimah, nikmatnya memiliki qalbun salim. Karuniakan sisa umur ini nikmatnya istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini. Jangan cabut hidayah ini ya Allah. Istiqomahkan kami, wafatkan kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Rabb, agar jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang bisa membimbing umat di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Sosial dan Balai Diklat Keuangan Cimahi tetap berada di kantor utama.